Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian diikuti dengan ta'lim yang mana kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, wa mujtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mempelajari kitabullah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling mengajarkan satu sama lainnya. Apa kata Nabi? Illa nazalat 'alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha mengikuti beliau. Jemaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah jika ia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullah khairan kepada takmir Surah Al-Muhajirin ini yang telah memberikan kesempatan kami untuk sedikit berbagi faedah sebagai bentuk pengamalan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan tersebut, kata Allah, bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kemudian kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan kemudian kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada asatidzah, kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka, menempatkan mereka di surganya, dan menghapus seluruh dosa-dosa mereka. Kemudian jamaah, ana izin perkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh takmir masjid Surah Al-Muhajirin bahwa nama saya Muhammad Ridwan Permana, salah satu staf pengajar di Islamic Center Al-Iman Pontianak, dan duduknya di sini jamaah tentunya bukan berarti jauh lebih baik, jauh lebih paham, jauh lebih faqih dari Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi Bapak Ibu semuanya jauh lebih baik daripada kami yang menyampaikan. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak berakhir di dunia saja, tidak berakhir khususnya di surah Al-Muhajirin ini, agar tetapi kita juga dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti yang menginginkan yang namanya kebahagiaan. Siapapun itu, kita semuanya pasti ingin kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin kebahagiaan? Bapak Ibu semuanya ingin bahagia? Pasti. Ya, pasti semuanya ingin bahagia. Namun sebagian daripada manusia jemaah, orang menjadikan tolak ukur kebahagiaan itu orientasinya kepada dunia. Orang punya harta banyak, aset melimpah, jabatan yang luar biasa, eksistensi, popularitas, ketenaran yang luar biasa. Ini menjadikan bahwasannya hal ini sumber kebahagiaan menurut sebagian daripada
manusia. Namun jika kita tanyakan kepada diri kita masing-masing jamaah, kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama. Ada masanya ketika seorang punya harta banyak, orang punya aset banyak, sampai kapan sih dia pegang harta tersebut? Ketika dia diwafatkan oleh Allah, maka harta tersebut akan diwariskan kepada anak cucunya. Gak mungkin harta dibawa mati, tidak mungkin. Adanya kalau misalnya harta dibawa mati, orang udah pada ninting kuburannya, digali itu, ya, digali kuburannya. Ketika seorang punya jabatan yang banyak, jabatan yang tinggi, sampai kapan sih dia memegang gelar tersebut? Akan ada suatu masa ia akan masuk masa pensiun, masa di mana ia tidak memegang gelar tersebut dan akan menikmati masa pensiunnya. Ketika seorang punya popularitas, terkenal di mana saja, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia, apa yang terjadi padanya? Dia akan dilupakan oleh manusia, dilupakan oleh orang banyak. Ya, seakan-akan dia tidak ada di dunia ini. Itu dunia jamaah. Dunia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, telah menurunkan kepada kita sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan ini jamaah, dia tidak pernah pudar oleh waktu, tidak pernah kekang oleh zaman dan masa. Selalu ada, ya, selalu ada sampai hari kiamat. Kebahagiaan ini, sumber kebahagiaan ini selalu ada. Bahkan ketika seorang memegang sumber kebahagiaan ini, benar-benar ia tancapkan kepada dirinya, maka ia tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia saja, akan tapi dia juga akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Ya, tidak hanya di dunia saja, akan tetapi di akhirat juga. Bahkan jauh lebih besar keutamaan atau fadilah atau pahala yang dia dapatkan dibanding di dunia. Orang punya harta, jabatan, popularitas, eksistensi, itu semuanya hanya di dunia saja, nggak mungkin di akhirat. Tapi seorang memegang sumber kebahagiaan ini, dia tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tapi juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apa sumber kebahagiaan itu jemaah? Ada yang tahu? Sumber kebahagiaan tersebut adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Setiap hari kita lihat, setiap hari kita pegang, dan setiap hari kita baca. Baik jemaah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi problematika kehidupan, permasalahan kehidupan silih berganti, terus datang masalah. Apa yang kita lakukan pada saat tersebut? Coba kita ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran, baca Al-Quran, pahami makna daripada Al-Quran. Maka kita akan melihat jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi orang yang menghadapi hal tersebut. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dan ini mungkin udah masyhur, ya, udah kita kenali ayat tersebut. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah semuanya. Kuncinya apa jemaah? Bertakwa kepada Allah. Ketika kita merasa hidup kita sangat pelik, berat rasanya, coba kita buka Al-Quran. Lihat Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan solusi untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian jemaah, ketika kita merasa ujian kita berat, kita merasa, ya Allah, kok cobaan saya jauh lebih berat daripada fulan. Kok ujian saya, bahkan saya tak mampu untuk menahannya, ya Allah. Coba kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang dahulu sebelum kita itu jauh lebih berat cobaannya dibanding kita jemaah. Ya, dahulu kalau kita buka surah Al-Buruj, mungkin Bapak Ibu hafal surah itu, juz 30. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ashabul ukhdud. Orang yang dibakar hidup-hidup.
Kenapa dibakar hidup-hidup? Karena mereka mempertahankan keimanan mereka. Karena pada saat itu ada raja yang sangat bengis. Kalau ia tidak beriman kepada raja tersebut, dilemparkan ke dalam Ashabul Ukhdud. Ini parit yang isinya api semuanya. Kalau kamu nggak beriman, dilemparkan ke dalam api, dibakar hidup-hidup. Ya, seberat apapun ujian kita nggak sampai dibakar, jemaah. Kemudian kalau kita melihat surah Yusuf di juz 13, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bahwasannya Nabi Yusuf alaihi salam itu diuji oleh Allah dari keluarganya. Saudara-saudaranya iri kepadanya sehingga dilemparkan ke sumur. Kemudian dibawa oleh para musafir pada saat itu. Tak lama Nabi Yusuf ini dipenjara sampai dewasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah melalui bapaknya. Bapaknya menyembah berhala. Bayangkan jemaah. Ya, sekeras apapun orang tua kita, tidak mungkin orang tua kita sampai menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, ini diuji oleh bapaknya sendiri. Bapaknya menyembah berhala. Dan terus sampai kematiannya, tidak bertobat kepada Allah. Dan banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang bagaimana ujian orang dahulu itu jauh lebih berat daripada kita semuanya. Allah telah terangkan dalam Al-Qur'an. Tinggal kita aja yang cari solusinya. Kemudian jamaah, ketika kita merasa hati kita gundah gulana, gelisah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan solusinya di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala kulli hal, jemaah saudara mati Allah Subhanahu wa taala, segala apapun yang kita hadapi di dunia ini, Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan semua itu. Allah telah siapkan solusinya di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita tanyakan kepada diri kita jemaah, apakah kita mau mengambil manfaat dari Al-Qur'an atau tidak? Karena Al-Qur'an jemaah ini tidak hanya sekedar dibaca saja. Tapi kita berusaha untuk paham artinya paling minimal, kemudian kita paham tafsirnya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jemaah, Bapak Ibu saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan sampaikan tentang keutamaan Al-Qur'an yang mudah-mudahan ini menjadi pemantik semangat kita khususnya di bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, agar kita lebih semangat lagi untuk tilawah, lebih semangat lagi untuk membaca artinya, paham tafsirnya, dan berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an. Yang pertama, Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Al-Qur'an yang pertama adalah sudah tadi kita sebutkan pada muqaddimah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling mengajarkan satu sama lainnya. Kata Nabi SAW, "Illa nazalat alaihi musakinah." Maka ia akan diberikan ketenangan. Ketenangan di sini bukan berarti lebih nyenyak tidur, jemaah. Ya, bukan lebih tenang tidur. Tapi ketenangan di sini adalah ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati, merasa dekat dengan Allah. Ya, merasa bertaqarrub kepada Allah. Merasa kita ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keutamaan majelis ilmu ini besar, jemaah. Ya, keutamaan majelis ilmu ini besar. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu karena Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang besar, jemaah. Ya, keutamaan yang sangat besar. Kemudian kata Nabi SAW, hadis yang pertama tadi,
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan ia diliputi oleh rahmat Allah. Diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Ya, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut mereka yang ada di majelis ilmu di sini itu di hadapan para malaikatnya. Ya, di hadapan para malaikatnya. Hanya saja kita enggak tahu jemaah. Inilah ujian kita. Disinilah kita diuji letak keimanan kita. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwasanya Allah sebut mereka dalam majelis ilmu, niscaya kita akan berbondong-bondong jemaah untuk datang ke majelis ilmu. Pasti. Hanya saja Allah tak tampakkan ini untuk menguji keimanan kita. Seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa tidak tampak jemaah. Tidak tampak. Kalau seandainya dosa itu tampak, maka tak ada seorang pun yang mau duduk dekat dengan kita. Ya, khususnya saya yang sebagai pembicara, kalau seandainya dosa saya ini ditampakkan oleh Allah, maka jamaah tidak akan mau duduk dengan saya. Itu letak ujian kita jamaah. Kalau seandainya pahala itu ditampakkan oleh Allah, Allah tampakkan pahala, ya niscaya orang tersebut akan dikerumuni oleh orang. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita diuji jamaah. Kemudian keutamaan yang kedua terkait Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan orang yang membaca Al-Qur'an ini menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, bahwasanya alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad itu satu huruf. Bukan satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ya. Alif lam mim saja jamaah kita mendapatkan 30 pahala. Maka bagaimana kalau kita baca Al-Qur'an satu hari satu juz? Maka udah berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau misalnya satu hari kita baca 3 juz, 5 juz, seterusnya? Maka betapa banyak pahala yang udah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi semangat buat kita jamaah untuk lebih bersemangat tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Quran, buat schedule, buat jadwal untuk berusaha agar satu hari satu juz, one day one juz gitu kan. Pada subuh 2 lembar, pada zuhur 2 lembar misalnya, ya. Kemudian pada asar 2 lembar, pada maghrib 2 lembar, pada isya 2 lembar, selesai 1 juz jemaah satu hari. Seterusnya kalau misalnya pada subuh 4 lembar, pada zuhur 4 lembar dan seterusnya sampai isya, udah 2 juz kita satu hari. Mudah bagi kita, ya. Mudah. Tapi yang menjadi permasalahannya apakah kita mau atau tidak jemaah, ya. Ini pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, karena di dalam hari kiamat nanti jemaah kita akan ditimbang oleh Allah. Ditimbang oleh Allah mana pahala yang lebih berat ataukah dosa yang lebih berat. Kalau dosa yang lebih berat, maka kita akan dibersihkan dulu jemaah. Karena kita semuanya insya Allah masuk surga. Pasti. Asalkan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sebelum kita meninggal. Dan kita belum bertobat kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan kita menyembah kepada Allah, namun dosa yang lebih berat daripada pahala amal kebaikan, maka kita akan dibersihkan dulu jemaah. Dan agar untuk memberatkan amal timbangan soleh, perbanyak baca Al-Quran. Karena satu hurufnya itu 10 kebaikan. Kemudian yang ketiga jemaah, keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Karena pada hari itu, ketika hari kiamat datang, Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada suatu hari di mana tak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kalian. Harta dan anak-anak kita tidak akan mampu memberikan kita syafaat jemaah, kecuali anak yang saleh.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Al-Qur'an ini jemaah memberikan syafaat, memberikan penolong bagi pembacanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan penolong bagi pembacanya. Memberikan syafaat bagi pembacanya. Kemudian yang keempat jemaah, di antara keutamaan Al-Qur'an adalah menjadi sebaik-baik manusia. Orang yang paling baik bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang terkenal di mana-mana, bukan orang yang punya jabatan tinggi. Bukan jemaah. Kalau seandainya orang yang punya banyak harta itu menjadi tolak ukur sebaik-baik manusia, maka Qarun itu lebih berhak mendapatkan gelar tersebut. Jemaah kenal Qarun? Qarun ini jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qarun itu hartanya saja, kuncinya itu diangkut oleh 7 orang yang berbadan besar. Kunci gudangnya saja. Kuncinya, apalagi gudangnya. Hartanya luar biasa jemaah. Makanya kalau kita dapat harta dari bawah tanah, maka kita katakan itu harta karun. Ya, harta karun. Padahal tidak demikian, ya. Tidak demikian. Ini asal muasalnya. Qarun itu dibenamkan oleh Allah. Dibenamkan, dimasukkan bersama harta-hartanya ke dalam tanah. Itu Qarun. Hartanya luar biasa. Makanya kalau menjadi sebaik-baik manusia, tolak ukurnya adalah harta. Qarun lebih berhak dapat itu. Kemudian jabatan tinggi. Firaun pada saat itu, raja disuruh masa pada saat itu. Ya, kalau seandainya jabatan tinggi menjadi tolak ukur sebaik-baik manusia, maka Firaun itu lebih berhak mendapatkan gelar tersebut. Agar tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang sebaik-baik manusia itu bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada popularitasnya, bukan terkenalnya seorang tersebut, tapi pada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini kata Nabi SAW. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Dan jamaah, menjadi seorang pengajar Al-Quran itu tidak harus menjadi guru TPA. Kita punya anak, ajarkan anak kita jamaah. Jangan sampai anak kita dititipkan ke pengajar Al-Quran. Ini boleh, sah-sah saja. Tapi yang jadi permasalahannya jamaah, sayang kalau anak kita belajar dengan orang lain. Padahal kita bisa. Ya. Mungkin sibuk. Ya, mungkin kesibukan masing-masing. Maka kita coba luangkan 1 hari, 1 jam saja pada subuh misalnya, atau pada maghrib, waktu senggang, ajarkan anak kita Al-Quran. Supaya apa jamaah? Supaya kita dapat keutamaan tadi. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Dan anak itu jamaah adalah aset terbesar amal jariyah. Kenapa? Karena 1 huruf yang kita ajarkan kepada anak, kepada cucu, ya, kepada saudara kita yang masih kecil, keponakan yang semisalnya, 1 huruf yang dia baca, yang dibaca oleh anak tersebut sampai nanti dewasa, maka pahalanya itu akan sampai kepada kita. Pahalanya akan sampai kepada kita. Kita ajarkan A saja, A, Ba, Ta. Dia bisa sampai dia wafat, ya, atau nanti sampai dia diajarkan kepada orang lain, itu pahalanya terus mengalir jemaah, terus mengalir. Tanpa kita harus baca Al-Quran. Ya, subhanallah, ini investasi amal jariah yang besar. Ajarkan anak kita, cucu kita, keponakan kita, sepupu kita, ya, untuk membaca Al-Quran. Selain kita mendapatkan predikat khairukum, sebaik-baik di antara kalian, kita juga akan mendapatkan amal jariah yang tak pernah terputus. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3. Ketika seorang meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali pahala, kecuali sedekah jariyah, kemudian au ilmin yuntafa'u bih, kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, aw waladin shalihin yad'ulah, atau doa anak yang soleh yang dia mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Dan seorang anak yang soleh
itu pasti bisa baca Al-Quran jemaah. Gak mungkin anak yang soleh gak bisa baca Al-Quran, dan itu pahalanya akan sampai kepada kita. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang bisa baca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Dia terbata-bata, dia merasa sulit, tapi dia berusaha untuk itu. Apa kata Nabi SAW? Lahu ajran. Maka baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Ya. Ya subhanallah jemaah, ini keutamaan yang luar biasa. Apapun itu yang terkait pada Al-Quran, pasti kita akan dapat manfaatnya. Pasti akan menjadi mulia. Bahkan kita tak bisa baca Al-Quran, tapi kita berusaha untuk baca. Itu kata Nabi dapat 2 pahala. Pertama, disebutkan dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya lahu ajran, 2 pahala, yaitu pertama pahala dia baca, yang kedua pahala dia bersusah payah. Pahala dia membaca dan pahala dia bersusah payah. Ini menjadi penyemangat kita jemaah, ya, menjadikan kita optimis untuk baca Al-Quran. Ya, bukan berarti saya tidak bisa baca Al-Quran, saya masih terbata-bata baca Al-Quran. Maka kita katakan ini salah, ini keliru. Ya, seharusnya dengan kita nggak bisa baca Al-Quran, kita masih terbata-bata, terus baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Ya, kita akan dapat pahala double, pahala susah payah dan pahala dalam membaca. Kemudian yang terakhir jemaah, di antara keutamaan Al-Quran adalah menjadi kedudukan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Bacalah kata Nabi SAW, dan tartillah kamu, dan naiklah kamu sebagaimana engkau telah mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di sisi Allah pada hari kiamat itu tergantung dari apa yang engkau baca, dari apa yang engkau hafalkan. Ya, luar biasa jemaah. Ini salah satu privilege, ya, salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada pembaca Al-Qur'an. Ya, kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat itu tergantung dari ayat yang dia hafalkan. Ya, ayat yang dia baca. Ya. Makanya ini menjadi semangat buat kita untuk terus menambah hafalan Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran, menambah porsi tilawah Al-Quran, menambah porsi memahami Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelas antara yang hak dan yang batil. Momentum Ramadan adalah momentum kita untuk lebih semangat interaksi dengan Al-Qur'an. Interaksi di sini maksudnya jamaah membaca, menghafalkan, berusaha untuk memahami makna daripada Al-Quran, memahami tafsirnya, dan berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, karena demi Allah jemaah, kalau bukan Ramadan kapan lagi gitu kan? Kalau bukan Ramadan kapan lagi? Disinilah bulan di mana Allah mudahkan seluruh amal soleh. Ya, dan Allah sulitkan orang yang untuk berbuat maksiat di bulan ini, khusus di bulan ini. Kita bisa lihat jamaah perbedaan antara jamaah sholat, ya, jamaah sholat subuh, isya, ya, ataupun sholat 5 waktu yang lain itu beda kalau kita bandingkan di bulan Ramadan sama bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain kita bisa hitung jamaah berapa shaf, ya, apalagi sholat isya-nya. Tapi sekarang Ramadan orang berbondong-bondong untuk melakukan ketaatan kepada Allah sampai masjid itu penuh jamaah. Orang berbondong-bondong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian jamaah, hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam melakukan amal soleh. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbuat baik, untuk baca Al-Qur'an, untuk tilawah, ya, untuk sedekah, untuk tarawih dan yang semisalnya. Karena ingat jamaah, bahwasanya kita bisa ibadah, kita bisa baca Al-Qur'an, kita bisa tarawih, bisa qiyamul lail, bisa sahur. Itu semuanya taufik dan hidayah Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena kecerdasan kita. Semuanya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, tapi mereka enggan untuk berpuasa. Ya, mereka enggan untuk berpuasa. Atau bahkan sebagian daripada mereka meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. La haula wala quwata illa billah, gitu kan. Ya. Semuanya karena taufik dan hidayah Allah jamaah. Ya, dan betapa banyak orang yang diberi kesehatan oleh Allah tapi enggan untuk tarawih. Ya, enggan untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau seandainya jamaah disuruh komplek ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya untuk datang ke masjid salat subuh, penuh nih jamaah surau ini. Tidak muat surau ini. Kira-kira muat gak untuk menampung jamaah suruh komplek? Gak muat. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih taufik dan hidayah untuk suruh komplek ini. Tapi tidak jamaah. Hidayah dan taufik itu hanya diberikan untuk orang-orang yang Allah pilih. Untuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan buatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati jamaah semuanya untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang salat subuh, datang salat tarawih, itu artinya Allah masih inginkan kebaikan buat kita. Allah masih berharap agar orang ini untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, seorang yang sudah dijauhkan oleh Allah, sudah tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan disulitkan untuk ibadah. Karena ingat jamaah, hukuman Allah itu bukan berarti kita diazab sama Allah langsung dikasih penyakit, sakit misalnya. Tidak. Taib. Mungkin itu salah satu azab dari Allah. Tapi salah satu azab terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika seorang tersebut dijauhkan dari ibadah. Dijauhkan dari ibadah, disulitkan untuk melakukan amal soleh. Ini hukuman terbesar dari Allah jemaah. Apalagi di sisa umur-umur kita, di sisa kehidupan kita malah disulitkan oleh Allah untuk ibadah. Hati-hati jemaah. Ini adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi, bahwasanya kita semuanya bisa ibadah itu karena taufik dan hidayah Allah. Kata Nabi SAW, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kalau bukan karena Allah, kata Nabi, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak akan bisa berpuasa dan kita tidak akan bisa sholat. Laulallah, kata Nabi. Poinnya laulallah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah, saya mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk terus berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena kita udah masuk pekan kedua Ramadan, 10 hari kedua di bulan Ramadan, ya. Artinya Ramadan ini udah enggak lama lagi jamaah. Tinggal kurang lebih 19 hari lagi atau 20 hari lagi. Dahulu kita mendambakan Ramadan, kita berdoa agar kita dipertemukan Ramadan, tapi kita sudah di Ramadan. Bahkan Ramadan ini udah tidak kurang lebih 2 pekan lebih, 3 pekan lebih, ya. Artinya waktunya sebentar lagi jamaah. Ya, sebentar lagi. Oleh karenanya minta tolong sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam melakukan amal soleh di bulan Ramadan, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semuanya, menerima puasa kita, salat tarawih kita, ya, sedekah kita, salat subuh kita, dan salat-salat yang lain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana ya arhamar rahimin. Sekian dari ana jamaah. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat buat kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan, dan kelemahan dari ilmu kami pribadi. Dan ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita juga dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan la husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.